Hari ini kita akan membahas pertanyaan besar yang mungkin ditanyakan oleh banyak penggemar SEO dan pemilik bisnis, yaitu apakah kamu harus menggunakan server SEO atau Simras? Sekarang kedua alat ini tuh mendominasi lanskap SEO dan masing-masing membawa kekuatan unik di meja kerja kalian ya. Di video ini kita itu akan membahas secara mendalam fitur-fitur mereka, harga dan bagaimana mereka itu dibandingkan dalam area seperti penelitian kata kunci, optimasi konten, analisis pesaing, dan audit situs. Plus aku akan berbagi contoh skenario di mana satu alat mungkin lebih baik ya daripada yang lain, atau bahkan kapan kamu itu mungkin ingin menggunakan keduanya. Jadi tetaplah sampai di akhir video ini ya guys, karena aku akan ngasih rekomendasi terakhir untuk membantu kamu memilih alat yang tepat untuk tujuan spesifikmu. Mari kita mulai dengan server SEO ya. Kalau optimasi konten adalah prioritas utamamu, maka server SEO adalah alat yang fantastis untuk dipertimbangkan guys. Ini tuh udah ada sejak 2017 ya, dan dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan blogger, pembuat konten, dan profesional SEO ya, karena pendekatannya yang berbasis data untuk SEO di halaman. Berikut adalah beberapa fitur kunci dari server SEO guys. Pertama ada editor konten. Ini adalah fitur unggulan dari server SEO. Ini memberikan skor konten untuk kontenmu, menunjukkan seberapa teroptimasi konten tersebut berdasarkan halaman-halaman yang menduduki peringkat teratas. Kamu mendapatkan rekomendasi secara real time ya, seperti jumlah kata yang ideal, penggunaan kata kunci, dan jumlah judul serta gambar yang harus disertakan. Misalnya, kalau kamu itu menulis artikel tentang mesin kopi terbaik, editor konten akan membimbing kamu untuk menyertakan kata kunci terkait seperti mesin espresso atau tips menyeduh kopi, dan kasih tahu berapa kali kata kunci tersebut tuh harus muncul ya. Penelitian kata kunci. Alat penelitian kata kunci server SEO itu membantu kamu menemukan kelompok topik ya, yaitu kelompok kata kunci terkait yang dapat membantu ngebangun otoritas di niche kamu ya. Misalnya kalau kata kunci dasarmu itu adalah berkebun organik, maka server SEO mungkin menyarankan kelompok seperti teknik pengomposan atau pengendalian hama untuk tanaman organik. Terus analisis SRP. Fitur ini memungkinkan kamu analisis halaman-halaman yang menduduki peringkat teratas atau untuk kata kunci apapun, menunjukkan jumlah kata, backlink, dan juga struktur ya. Ini sempurna untuk menyesuaikan kontenmu agar bersaing dengan halaman-halaman yang berkinerja terbaik. Terus ada alat audit. Alat audit server SEO itu meninjau konten yang udah ada dan ngasih rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan potensi peringkatnya. Ini seperti memiliki pelatih SEO pribadi untuk setiap postingan blog ya. Fokus laser server SEO pada optimasi konten itu menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk individu dan tim kecil yang ingin membuat artikel dengan peringkat tinggi di halaman web guys. Mari kita lihat sekilas server SEO ya. Kalau kamu itu ingin memulai dengan server SEO, kami udah punya linknya untuk mulai di deskripsi ya teman-teman. Itu bakal membawa kamu ke halaman ini, di mana kamu itu bisa membaca lebih banyak tentang server SEO. Dan ketika kamu itu udah siap untuk memulai, cukup klik tombol mulai sekarangnya ya. Ini adalah tampilan dashboard di dalam server SEO-nya. Di sisi kiri kita itu memiliki semua alat yang berbeda. Sekarang kita berada di bagian beranda di sini ya teman-teman, di mana kamu itu bisa mendapatkan gambaran umum tentang seluruh dashboardnya ya. Kalau kita itu turun ke audit konten, disinilah kamu itu bisa mengaudit, mengevaluasi, dan mengoptimalkan semuanya secara otomatis. Jadi pertama-tama yang perlu kamu lakukan itu adalah mulai dengan menghubungkan akun Google Search Console-mu ya. Selanjutnya kita memiliki peta topikal di situ guys, di mana kamu itu perlu menghubungkan Google Search Console kamu ya. Tetapi di sini kamu juga bisa menemukan topik yang relevan, memvisualisasikan langkah-langkah selanjutnya, dan mengisi kekosongan dalam kontenmu. Seperti yang mereka katakan ya guys, ini adalah cara baru untuk meningkatkan strategi konten kamu. Sekarang mari kita lihat editor kontennya. Ini adalah fitur unggulan server SEO ya. Aku sebelumnya menulis artikel tentang perbedaan antara penurunan berat badan dan penurunan lemak. Mari kita klik yang satu ini ya guys, dan itu akan membuka editor. Seperti yang kamu lihat ya teman-teman, aku memiliki draft artikelnya di sini di sebelah kiri, dan di sebelah kanan adalah tempat keajaiban yang sebenarnya terjadi nantinya. Seperti yang kamu lihat, kita itu memiliki skor konten di sini ya. Saat ini tuh berada di 58 dari 100. Jadi perlu beberapa perbaikan ya. Tetapi untungnya server SEO itu ngasih aku banyak tips dan juga bantuan untuk meningkatkan skor itu. Misalnya aku itu bisa melihat di sini bahwa ini hanya 730 kata dan seharusnya antara 1700 kata dan juga 1950 kata ya. Ini juga mengatakan bahwa aku hanya menggunakan 11 judul dan seharusnya antara 17 dan juga 28 judul guys. Dan aku juga hanya memiliki 34 paragraf ya, dan seharusnya setidaknya 50 ya. Untuk gambar aku punya 0 di sini dan seharusnya antara 10 dan 29 tuh. Seperti yang kamu lihat guys, server SEO itu ngasih banyak fitur keren di sini, dan editor konten ini adalah salah satunya. Kembali ke dashboard berandanya ya teman-teman. Mari kita lihat bagian auditnya ya. Di sini kamu itu bisa mengetikkan URL serta kata kunci yang ingin kamu peringkatkan. Sekarang kamu itu bisa masukin URL kamu sendiri. Katakanlah kamu itu menulis blog dan ingin mengauditnya, atau kamu bisa masukin URL pesaing di sini dan mendapatkan beberapa tips dan juga panduan tentang cara membuat artikelmu jadi lebih baik ya. Aku udah melakukan ini ya untuk artikelnya sekarang tentang penurunan berat badan versus penurunan lemak. Kalau aku itu klik itu di sini, kamu itu bisa melihat semua informasi yang diberikan ya tentang artikel pesaing, dan aku bisa menggunakan informasi ini untuk membuat artikelnya menjadi lebih baik guys. Sekali lagi, seperti yang kamu lihat ya, server SEO itu benar-benar fokus untuk mastiin bahwa SEO kontenmu itu benar-benar sesuai standar ya. Di sini kita memiliki penelitian kata kunci teman-teman, dan disinilah aku itu mulai dengan artikel penurunan berat badan versus penurunan lemak ya. Aku mulai dengan pencarian kata kunci penurunan lemak dulu nih, dan dengan mengklik itu kita itu bisa melihat semua kelompok kata kuncinya yang terkait dengan istilah tersebut. Sekarang aku udah mengurutkannya dari kesulitan dari rendah ke tinggi, dan aku melihat penurunan berat badan versus penurunan lemak, dan itu benar-benar menarik perhatianku. Judul itu adalah sesuatu yang kalau aku itu mau melihatnya atau mencarinya ya nanti itu akan menarik perhatianku guys. Kamu
juga bisa melihat di sini ya bahwa itu memiliki banyak volume pencarian dan skor kesulitan kata kuncinya itu relatif rendah ya di 43. Jadi itulah mengapa aku memilih kata itu ya guys. Dan sekali lagi, satu-satunya alasan aku tahu itu ya adalah karena aku menggunakan server SEO guys. Jadi itu adalah bagian sekilas tentang server SEO. Sekali lagi, kalau kamu itu ingin memulai dengan server SEO, cukup klik aja link di bawah ya di deskripsi buat mulainya. Sekarang apa itu Simrush? Sekarang mari kita bicarakan Simrush ya teman-teman, alat yang telah menjadi andalan di dunia SEO sejak 2008. Simrush bukan hanya alat SEO ya guys, tetapi juga shoot pemasaran digital yang komprehensif. Ini tuh dipercaya oleh perusahaan besar kayak Amazon dan agensi di seluruh dunia untuk mengelola segala hal, mulai dari penelitian kata kunci hingga analisa pesaing, audit situs, dan campaign iklan berbayar. Beberapa fitur kunci dari Simrush itu termasuk alat keyword magic, di mana database kata kunci Simrush itu sangat besar banget ya teman-teman. Dengan lebih dari 20 miliar kata kunci, kamu itu bisa menemukan kata kunci long tail, menganalisis volume pencarian, kesulitan kata kunci, dan bahkan melihat niat, seperti apakah kata kunci tersebut bersifat transaksional, informasional, atau navigasional. Misalnya kalau bisnismu itu menjual matras yoga, kamu itu bisa menemukan kata kunci seperti matras yoga ramah lingkungan terbaik, menilai pesaingnya, dan menentukan apakah itu layak buat ditargetin. Terus ada tinjauan domain ya, fitur ini memberikan gambaran tentang kinerja situs web manapun guys, yang menunjukkan metrik seperti lalu lintas organik, backlink, dan kata kunci yang berkinerja terbaik. Terus ada analisis pesaing ya, alat analisis pesaing Simrush tuh sangat kuat banget guys. Kamu bisa melacak strategi pencarian organik dan berbayar pesaingmu ya. Ini mengungkap profil backlink mereka dan mengidentifikasi celah dalam pendekatan SEO-mu sendiri. Misalnya kalau pesaingmu itu menduduki peringkat untuk rencana latihan terbaik, kamu bisa menggunakan Simrush untuk melihat kata kunci terkait yang mereka targetkan dan membuat strategimu sendiri untuk mengalahkan mereka. Kemudian audit situs, alat audit situs Simrush tuh mengidentifikasi masalah teknis SEO seperti kesalahan crawl, link yang rusak, dan masalah kecepatan situs. Misalnya kalau lalu lintas situs webmu itu telah stagnan ya karena suatu alasan gitu, alat audit dapat mengidentifikasi masalah seperti halaman yang lambat dimuat atau deskripsi meta yang duplikat. Toolkit pemasaran konten, toolkit ini mencakup asisten penulisan SEO dan template konten ya guys, yang membantu kamu mengoptimalkan konten untuk keterbacaan, nada, dan suara, serta SEO di halaman. Sekarang Simrush adalah pilihan utama bagi bisnis dan juga agensi yang mencari solusi SEO dan pemasaran all-in-one ya teman-teman. Mari kita lakukan penelusuran cepat tentang Simrush. Kalau aku itu ingin memulai dengan Simrush, kami akan meninggalkan link untuk mereka di deskripsi di bawah yang akan membawa kamu ke halaman ini, di mana kamu itu bisa mendapatkan uji coba gratis untuk pro selama 14 hari. Cukup klik link di bawah ini di deskripsi ya, dan klik aja coba gratis sekarang. Setelah kamu itu memilih plan yang tepat untuk kamu, ini adalah tampilan dashboard di dalam Simrush-nya. Mirip dengan server SEO ya guys, kita itu memiliki semua alat yang berbeda di sini di sisi kirinya. Dan mari kita lihat alat keyword magic ini. Ini adalah salah satu alat terbaik di dalam Simrush. Jadi seperti contoh yang kita bicarakan sebelumnya tentang matras yoga ya. Mari kita ketik matras yoga dan lihat apa yang kita dapatkan di sini. Seperti yang kita lihat, kita itu memiliki matras yoga di bagian atasnya, di mana Simrush membagi informasi menjadi kolom yang berbeda. Dan di sini kita itu memiliki kolom niat, kolom volume, kolom kesulitan kata kunci, CPC, dan kapan terakhir diperbarui. Jadi lihat niatnya di sini ya teman-teman. Ini tuh adalah tujuan pencarian di mesin mencari ya teman-teman. Dan itu dapat dibaca oleh algoritma mesin mencari untuk menunjukkan hasil yang tepat dan juga fitur SERP. Sekarang volume di sini adalah jumlah rata-rata pencarian bulanan untuk setiap kata kunci yang diberikan selama periode 12 bulan. Dan skor kesulitan kata kunci adalah skor persentase tentang seberapa sulitnya untuk menduduki peringkat untuk kata tersebut. Apa yang kamu cari di sini itu adalah keyword magic ini ya, dimana kamu itu ingin menemukan kata kunci yang memiliki volume yang signifikan dengan tingkat kesulitan yang rendah. Jadi kamu itu nggak mau kan mendapatkan sesuatu yang memiliki banyak volume, dimana kamu juga sangat sulit untuk diperingkatkan guys. Dengan menggunakan alat ini, kamu itu bisa mencari volume kalau kamu itu ingin melihat volume tertentu. Untuk contoh ini, mari kita cari antara 1000 dan juga 10.000 ya. Dan untuk skor kesulitan kata kunci, kita itu akan atur itu ke yang mudah, jadi 15 hingga 29% seperti yang kamu lihat ya teman-teman. Dan kita juga bisa mengurutkannya berdasarkan volume, skor kesulitan kata kunci, atau hal lainnya tuh. Seperti yang kamu lihat guys, alat keyword magic tuh udah sangat berguna ya untuk menunjukkan di mana alat tinjauan domain itu berada. Itu ada di bagian atas. Jadi klik aja domain tinjauan di situ ya guys. Dan disinilah kamu itu bisa masukin domain, subdomain, atau URL untuk mendapatkan wawasan instan tentang kekuatan dan kelemahan pesaingmu atau pelanggan yang prospektif. Turun ke bagian SEO di halaman dan juga teknis ya. Kalau kamu itu turun di audit situs, disinilah kamu itu bisa membuat proyek untuk mengaudit situs web, baik di situs webmu sendiri atau situs web pesaing ya. Kamu itu bisa mengaudit situs web di bagian ini guys. Jadi itu adalah sekilas tentang Simrush dan juga server SEO. Sekali lagi, kalau kamu itu ingin memulai dengan salah satu dari alat tersebut, kami akan memiliki linknya untuk keduanya di deskripsi di bawah ya. Sekarang kita perbandingkan penelitian kata kuncinya ya teman-teman. Jadi penelitian kata kunci itu adalah dasar dari setiap strategi SEO guys. Dan kedua alat ini itu unggul di area ini. Tapi dengan cara yang berbeda, server SEO itu fokus pada kelompok topik. Jadi server SEO itu ngebantu kamu ngebangun otoritas topikal dengan mengidentifikasi kata kunci dan kelompok terkait. Misalnya kata kunci resep vegan gitu. Server mungkin menyarankan kelompok seperti makanan penutup vegan, protein berbasis tanaman, dan ide persiapan makanan. Sekarang untuk Simrush, mereka juga memiliki database yang tak tertandingi tuh dengan lebih dari 20 miliar kata kunci. Simrush juga sangat ideal loh untuk penelitian
mendalam, ini juga ngasih wawasan seperti kata kunci, biaya per kliknya, dan fitur SERP. Misalnya, kamu itu bisa menganalisis resep vegan untuk menemukan variasi long tail, seperti resep vegan mudah untuk pemula atau ide makanan vegan cepat sambil juga melihat volume pencarian dan tingkat persaingan mereka. Berikut adalah kesimpulan akhir antara kedua alat tersebut. Kalau kamu itu membutuhkan strategi kata kunci yang komprehensif, maka Simrush jelas adalah pemenangnya. Namun untuk kata kunci konten yang spesifik, server SEO mungkin sedikit lebih fokus ya. Sekarang kalau kita ngebahas tentang optimasi konten, tentu server SEO berada di liga tersendiri ya. Server SEO itu ngasih rekomendasi secara real time di editor kontennya, yang ngasih tips yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan data dari halaman-halaman yang menduduki peringkat teratas tuh. Misalnya kalau kamu itu menulis artikel, itu mungkin menyarankan menggunakan frasa seperti panduan langkah demi langkah dan memberitahu kamu untuk menyertakan setidaknya 5 judul dan subjudul. Untuk Simrush, mereka memiliki alat optimasi dasar ya, asisten penulisan SEO yang mastiin bahwa kontenmu itu dapat dibaca dan sesuai dengan nada suaramu. Namun itu tidak sebanding dengan kedalaman server SEO ya guys. Kesimpulannya, server SEO adalah pilihan yang lebih baik untuk membuat konten yang teroptimasi dengan baik dan memiliki peringkat tinggi. Selanjutnya, analisis pesaing, yaitu Simrush sebagai game changer. Jika analisis pesaing itu penting bagi kamu, Simrush adalah pemenang yang jelas ya di sini. Ini ngasih wawasan tentang peringkat organik pesaingmu, campaign berbayar, dan profil backlink. Misalnya, kalau pesaingmu itu menduduki peringkat untuk peralatan hiking terbaik, Simrush memungkinkan kamu melihat kata kunci yang mereka targetkan, berapa banyak lalu lintas yang mereka dapatkan, dan dari mana backlink tersebut itu berasal. Sekarang, untuk server SEO itu ngemungkinin kamu membandingkan kontenmu dengan halaman-halaman yang menduduki peringkat teratas. Itu tidak menawarkan wawasan yang lebih luas ya tentang strategi pesaing secara keseluruhan. Berikutnya audit situs ya. Audit situs itu adalah area lain di mana Simrush itu benar-benar bersinar guys. Alat audit situs Simrush itu memeriksa lebih dari 130 masalah teknis SEO, termasuk kesalahan crawl, kecepatan situs, dan lag href lainnya ya. Misalnya jika situs webmu itu tidak menduduki peringkat dengan baik secara internasional, alat ini dapat mengidentifikasi masalah dengan tag href lainmu, yang mastiin bahwa Google menyajikan versi situsmu dengan benar ya. Server SEO lebih fokus pada masalah di tingkat konten, seperti penggunaan kata kunci dan backlink. Ini bukan mengganti untuk audit teknis penuh ya teman-teman. Nah, untuk perbandingan harganya, sekarang mari kita bahas harga untuk membantu kamu memutusin alat mana yang sesuai dengan anggaranmu. Untuk server SEO, mereka punya plan esensial ya, dimana ini harganya $79 per bulan kalau dibayar tahunan, atau $99 per bulannya. Ini mencakup semua yang diperlukan untuk mulai mengoptimalkan konten, melacak hingga 200 halaman, menulis dan mengoptimalkan 30 artikel per bulannya, menghasilkan 5 artikel AI yang siap di peringkat per bulannya, dan mengundang hingga 5 rekan, akses ke peta topikal dan penelitian kata kunci. Plan scale-nya sendiri $175 ya per bulannya kalau dibayar tahunan, atau $219 per bulannya. Ini ideal untuk tim yang meningkatkan produksi konten, mencakup semua fitur pentingnya, plus batasan yang diperluas hingga kamu itu bisa melacak hingga 1000 halaman, menulis dan mengoptimalkan 100 artikel per bulan, menghasilkan 20 artikel AI yang siap diperingkatin per bulannya, dan menganalisis hingga 100 SRP per harinya, dan kamu mendapatkan panggilan onboarding untuk mulai perjalanan SEO kamu. Kemudian ada plan enterprise ya, ini harganya custom guys, dirancang untuk operasi skala besar dengan beberapa fitur. Kamu mendapatkan batasan custom pada halaman yang dilacak, artikel AI dan rekan, serta akses white labeling dan juga API, konsultasi penasihat SEO, dukungan prioritas, onboarding yang dipersonalisasi, dan lebih banyak lagi loh pokoknya. Semua plan ini itu mencakup jaminan uang kembali 7 hari ya, jadi kamu itu bisa mulai hari ini dan membatalkannya kapan aja dalam 7 hari guys. Untuk plan Pro Simrush itu $139,95 per bulannya ya teman-teman. Ini ideal untuk freelancer dan juga tim kecil. Kamu bisa mengelola hingga 5 proyek, melacak 500 kata kunci, mendapatkan akses ke 10.000 hasil perlaporan, mencakup alat SEO, PPC, dan penelitian untuk analisis pesaing, penelitian kata kunci, audit situs, analisis link, wawasan iklan, dan lebih banyak lagi pokoknya. Ada juga plan guru ya, yaitu harganya $249,95 per bulannya. Ini dirancang untuk agensi dan bisnis menengah. Kamu bisa mengelola hingga 15 proyek, melacak 1.500 kata kunci, mengakses 30.000 hasil perlaporan, dan mencakup semua fitur pro, plus toolkit pemasaran konten dan data historis ya, pelacakan multilokasi dan perangkat, serta integrasi Looker Studio. Untuk plan bisnisnya itu seharga $499,95 per bulannya. Ini disesuaikan untuk agensi besar dan juga perusahaan ya guys. Kamu bisa mengelola hingga 40 proyek, melacak 5.000 kata kunci, mengakses 50.000 hasil perlaporan, dan mencakup semua fitur plan guru, plus metrik suara buat nge-share dan juga batasan yang diperluas pada pelaporan, akses API, analitik PLA, migrasi gratis, dan alat pihak ketiga. Dan juga dilengkapi dengan beberapa add-on opsional untuk semua plannya ya. Terus siapa yang harus pakai alat ini? Berikut adalah ringkasan cepat untuk membantu kamu memutuskan ya. Kamu itu harus milih server SEO kalau kamu itu fokus pada optimasi konten, atau kalau kamu itu ingin alat yang ramah pengguna untuk membuat dan juga meningkatkan postingan blog, kamu harus memilih Simrush. Kalau kamu itu membutuhkan solusi SEO all-in-one, kamu harus memilih Simrush. Kalau kamu itu membutuhkan solusi all-in-one ya, atau kalau kamu itu mengelola beberapa situs web dan menjalankan iklan berbayar. Itu aja untuk pembahasan mendalam kita tentang server SEO versus Simrush ya guys. Kedua alat ini luar biasa, tetapi pilihanmu
bergantung pada kebutuhanmu. Server SEO adalah raja optimasi konten, sementara SEMrush adalah suite SEO yang ultimate ya. Kalau kamu itu ingin mulai dengan salah satu dari produk ini, kamu akan menemukan linknya untuk mereka di deskripsi di bawah. Link ini adalah link afiliasi guys, yang berarti kami itu mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untuk kamu. Komisi ini sangat membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu itu menggunakan link tersebut, kami akan sangat berterima kasih ya sebelumnya. Dan kalau kamu itu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan menekan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video lainnya. Di channel ini, kami itu ngebikin video tentang cara bikin website, menjelajahi berbagai pembuat website, ngebahas nama domain, dan banyak lagi pokoknya. Jadi pastiin buat subscribe ya guys. Selain itu, terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.